Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan sama-sama kita laksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat beserta salam semoga tetap terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada para keluarga dan sahabatnya dan tentunya kita selaku umatnya. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, sebelum tasyah Ramadan dimulai, kami mewakili pengurus Masjid Dakwah akan menyampaikan beberapa maklumat. Di antaranya maklumat yang pertama yang bertindak selaku imam sholat tarawih malam hari ini, insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Muhtadin. Dan untuk tasyah Ramadan akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Wajah Syariah SPDI. Dan alhamdulillah beliau dikenal kesibukannya dalam rangka safari Ramadan masih berkesempatan hadir di sini untuk mengisi tasyah kita. Dan kita doakan semoga beliau Ustaz Wajah Syariah SPDI senantiasa sehat, berkah panjang umur, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya maklumat yang kedua, hasil kotak amal tarawih malam kemarin alhamdulillah terkumpul sebesar Rp622.000, dan untuk dana kegiatan Ramadan terkumpul sampai malam ini sebesar Rp61.550.000, sekitar kurangnya sekitar 15 juta lagi dari total anggaran yang kita anggarkan sebesar Rp76 juta. Jadi jamaah bagi yang ingin sedekah untuk kegiatan Ramadan bisa menghubungi panitia Ramadan atau pengurus DKM Masjid Dakwah. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah menyisihkan sebagian harta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu muslimah yang senantiasa menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa, dan juga adik-adik Ikatan Remaja Masjid Dakwah di rumah yang senantiasa semangat untuk menyiapkan berbuka puasa sekaligus membersihkan bekas berbuka puasa. Semoga segala amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari sama-sama kita simak tasyah Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Wajah Syariah SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahru siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat tarawih Masjid Ad-Da'wah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan nyawa untuk kita, yang masih bisa memberikan iman untuk kita. Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman kita tidak bisa menjalankan puasa penuh di bulan Ramadan. Maka dengan iman inilah sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merombak masyarakat jahiliyah, masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan, mengagungkan paranormal, menjadi manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun Rasulullah berjuang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Rasulullah merombak manusia-manusia yang biadab menjadi manusia yang beradab. Merombak manusia yang tadinya bercerai-berai menjadi manusia yang bersatu padu. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Rasulullah berjuang demi menyelamatkan masyarakatnya. Bahkan 13 tahun di Mekah Rasulullah berjuang demi tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa hubungannya dengan kita? Dan di bulan Ramadan yang sangat mulia, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mau berjuang di bulan yang sangat mulia ini. Rasulullah 23 tahun berjuang dan kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang 1 bulan di bulan yang sangat mulia agar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada akhir ayatnya Allah memerintahkan kepada kita semua, yaitu agar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan inilah predikat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia orang yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kamu, adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling mulia di antara kamu dan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perjuangkan di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan datang biasa-biasa saja. Setelah Ramadan meninggalkan kita, biasa-biasa saja, nggak ada perubahan dalam diri kita. Harus berjuang agar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat wajah kalian, Allah tidak akan melihat warna kulit kalian, dan Allah tidak akan melihat kebagusan wajah kalian, tapi Allah akan melihat seberapa ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada reformasi, perjuangan untuk kita agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada ciri takwa di dalam hati kita. Antara sebelum Ramadan dan setelah menjalankan Ramadan. Apa ciri orang yang bertakwa? Ciri orang bertakwa yang pertama adalah tawadu, rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak merasa paling wah, paling iya, menjadi orang pintar. Ini yang kita inginkan. Tapi kalau merasa paling pintar, ini yang bahaya. Merasa paling baik, ini pun yang sangat-sangat bahaya. Berarti hati kita ada sifat sombong. Allah mengingatkan kepada kita, innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari menyembah, maka Allah akan lemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Bu, mau jadi orang hina atau mau jadi orang mulia? Kalau mau jadi orang mulia, puasa kita sudah setengah, masih setengahnya lagi. Ayo kita berjuang agar kita menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masrul muslimin, sidang salat tarawih yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannah kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang hatinya ada sifat kesombongan, walaupun sebesar semut kecil. Sebesar semut kecil pun, kalau ada kesombongan dalam hati kita, maka kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada reformasi di bulan Ramadan ini. Yang kedua, yang harus kita reformasi adalah hati kita. Hati kita harus kita reformasi.
Tapi sebelum mereformasi hati kita, maka saya akan tuntaskan tentang sifat bagi orang yang bertakwa. Tadi yang pertama adalah tawadu, yang kedua adalah qanaah, yaitu merasa bersyukur. Orang bertakwa itu selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana agar kita bersyukur? Maka kita lihatlah di bawah kita. Tatkala kita hari ini punya motor, maka lihat tetangga kita tiap hari genjot dengan sepeda ontelnya. Yang memakai sepeda ontel, lihat tetangga kita tiap hari jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki, lihat saudara kita yang di rumah terus gak bisa jalan karena kakinya stroke. Yang stroke, lihat tetangga kita yang kemarin dipanggil oleh Allah tidak balik lagi. Nah, harus kita lihat ke bawah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ciri orang bertakwa adalah wara, yaitu hati-hati atas apa yang kita kerjakan tiap hari di dunia ini. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan kita semua mempunyai ciri orang-orang yang bertakwa sehingga kita melihat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang harus kita reformasi adalah hati kita. Mungkin sebelum Ramadan mungkin kita punya hati yang angkuh, yang sombong, yang kurang ikhlas dalam segala ibadah kita. Di bulan Ramadan ini, ayo kita reformasi, perbaiki hati kita. Karena ada 4 ciri hati yang tidak ikhlas. Mau tahu? Yang pertama, ciri hati yang tidak ikhlas, mudah-mudahan tidak ada di sini. Yang pertama, hati yang tidak ikhlas yaitu sering gerutu. Tahu gerutu? Ngedumel. Nah, ini cirinya nih. Tatkala imamnya panjang, gerutu. Apalagi gerutunya pas lagi sholat, ya Allah, kenapa lah? Ini ciri yang hati tidak ikhlas. Tatkala ceramahnya lama, gerutu lagi. Kenapa lah? Padahal barang siapa yang duduk di satu majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapat pahala sama seperti sholat 1000 rakaat. Tuh duduknya orang di majelis ilmu, pahalanya sama dengan orang sholat 1000 rakaat. Tapi kamu duduk, tidak akan dapat. Maka mari sama-sama perbaiki hati kita yang tadinya kurang ikhlas menjadi ikhlas. Lalu yang kedua, ciri yang hati yang tidak ikhlas yaitu gampang membenci atau menyalahkan orang lain. Tatkala melihat gajah di depan kita, nggak kelihatan itu gajah. Tapi tatkala melihat semut yang kecil di seberang sana, kelihatan. Nah, itu orang yang ciri orang hati yang tidak ikhlas. Seolah-olah kita yang paling baik dari yang lain, sehingga kita melihat orang lain yang merasa salah. Nah, ini hati yang tidak ikhlas. Hati-hati, karena hukumannya luar biasa. Tatkala kita ibadah, tatkala kita amal, tapi tidak ikhlas, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia. Ayo reformasi, masih setengah bulan lagi. Yang tadinya punya pendendam, hati yang kurang ikhlas, ayo kita reformasi, perbaiki. Lalu ciri yang ketiga bagi hati yang tidak ikhlas yaitu sering membandingkan amalan sendiri dengan amalan orang lain. Nih, kalau enggak karena aku, nah ini bahaya.
Kalau enggak karena aku, berarti itu adalah hati yang tidak ikhlas. Bahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ali bin Abi Thalib, kalau memberikan sesuatu kepada orang lain yang menerima sesuatu itu mengucapkan terima kasih, apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan mengucapkan terima kasih kepada saya. Takutnya, kata Ali, mengurangi keikhlasan saya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya ikhlas. Lalu yang keempat, ciri orang yang ikhlas, yaitu sering mengungkit-ungkit apa yang dilakukan orang lain. Tatkala apa yang kita lakukan nggak pernah dikoreksi diri, tapi tatkala orang lain melakukan, dia selalu mengoreksi. Inilah ciri-ciri hati yang tidak ikhlas. Maka dari itu harus ada perbuatan, harus ada perubahan setelah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawamikum walakin yanzuru qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu, dan Allah tidak akan melihat kebagusan wajahmu, tetapi Allah akan melihat keikhlasan darimu. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan kita. Nah, terakhir yang harus kita reformasi adalah lisan kita. Saya tidak bosan-bosan dengan lisan kita. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang ahli sujud, ahli ibadah, tapi mereka tidak lisannya tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mereka suka ngomongin orang lain di belakang, mereka suka mengumpat orang lain, mereka suka menyalahkan orang lain, mereka suka mendolimi orang lain dengan lisan kita. Maka ibadah yang kita lakukan sia-sia. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati. Karena lisan ini yang kadang dianggap oleh kita ringan, sebetulnya ini adalah perkara yang besar. Karena apa yang keluar dari lisan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan harus ada perubahan. Yang tadinya suka mengumpat, yang tadinya suka menjelek-jelekkan orang lain dengan lisan kita, ayo ada perubahan di bulan Ramadan. Allah mengancam, wailul likulli humazatin. Maka merugilah bagi orang-orang yang suka mengumpat dan orang yang suka menghina orang lain. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Kuthomah. Hati-hati dengan lisan kita. Tatkala kita masih mengumpat orang lain, menghina orang lain, maka Allah nanti akan melemparkan ke dalam neraka Kuthomah. Wa ma adraka mal Kuthomah. Apakah neraka Kuthomah itu? Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang Allah nyalakan yang begitu panas, yang bisa menusuk ke dalam hati manusia. Ngeri Bapak dan Ibu, kalau kita tidak menjaga lisan kita akan dilemparkan ke dalam neraka Kuthomah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendengarkan majelis ini dengan ikhlas, sehingga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu, ayo kasih semangat untuk bapak kita, karena di akhir-akhir Ramadan ini mulai maju sapnya. Tahu bapak-bapaknya kemana? Ayo
ayo ibu-ibu yang punya suami, jangan kasih kendor bapaknya untuk ke masjid. Kalau di rumah kasih kendor nggak masalah, tapi ayo kasih semangat untuk bapak-bapaknya agar ke masjid, apalagi sebentar lagi 10 hari di bulan Ramadan. Ayo kasih semangat untuk bapak-bapaknya, ibu-ibu, agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Hada wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi